Kasni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu man mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, tim Nurul Fikri, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan aktivitas, baik aktivitas ukhrawi maupun aktivitas duniawi. Mudah-mudahan segala aktivitas yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga kepada pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu peserta muhasabah, anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum acara dimulai, kami selaku MC ingin membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang ketiga adalah muhasabah inti dari tim Nurul Fikri, dan yang terakhir adalah pesan ujian sekolah oleh Ibu Sukasni. Selanjutnya, marilah kita mulai acara ini. Marilah kita sama-sama baca suratul Fatihah dengan harapan agar kita dan juga keluarga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimudahkan rezeki kita, dimudahkan kita semua dalam belajar dan mengajar, dimudahkan segala urusan kita, dikuatkan iman dan Islam kita, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ila hadiniyah wa kullinatin sholihah wa illa hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Jakarta kepada Ibu Luki Fiberini MPD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Imam selaku MC, dan terima kasih Nurul Fikri yang sudah memfasilitasi, serta Bapak Ibu Panitia dan Bapak Ibu Guru dan anak-anakku sekalian, sejumlah 151 berikut dengan guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi rahmatnya bagi kita semua hingga hari ini, Bapak Ibu Guru dan anak-anakku yang saya banggakan. Kita diberikan rahmat Allah pada hari ini. Waktu telah kita lalui bersama, tentunya anak-anak pada hari mulai detik ini kita masih bersama-sama, alhamdulillah, dan masih diberikan sehat. Hingga bulan ini mungkin kita masih bisa bersama ya. Kita harus bersyukur kepada Allah. Di acara muhasabah dan doa bersama ini mungkin sengaja dilakukan oleh
keluarga besar SMP 8 karena ini merupakan kegiatan rutin. Setiap tahunnya kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan ujian sekolah minggu depan. Jadi kami dari keluarga besar SMP 8 berharap pelaksanaan ujian sekolah nantinya anak-anak dapat menjalani dengan fokus dan dengan penuh keseriusan sehingga bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan. Pada acara ini juga diharapkan anak-anak dibersihkan hatinya dengan cara harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa juga memohon doa kepada orang-orang yang dicintai, terutama orang tua, guru kalian, minta izin, minta restu ya. Maka saya tekankan agar anak-anak secara mental disiapkan untuk menghadapi pelaksanaan ujian sekolah ini. Walaupun pelaksanaan ujian sekolah ini dilaksanakan secara daring, tetap anak-anak harus menjalani dengan keseriusan dan lakukan sepenuh hati. Jangan main-main dengan pelaksanaan ujian sekolah ini. Keberhasilan peserta didik dan ujian tentunya banyak faktor yang mempengaruhi. Segala usaha secara materi ditempuh untuk menuju kesuksesan dalam ujian. Kesuksesan itu tidak tercapai secara kebetulan, tetapi dengan persiapan mantap bersama dengan metode yang tepat. Namun demikian, kesiapan secara materi ilmu pengetahuan belum menjamin keberhasilan siswa dalam kesuksesan ujian akhir. Masih ada usaha spiritual yang mungkin sekarang yang akan kita lakukan, yang kadang diabaikan oleh kita. Permohonan doa kepada Allah yang akan menyempurnakan segala usaha yang telah dilakukan. Ini faktor ini juga terkadang pada saat pelaksanaan kita sudah siap semua, panitia sudah siap, anak-anak sudah siap. Ternyata ada faktor lain yang terkadang ada halangan. Maka dari itu kita saat ini berdoa untuk kelancarannya. Ya, pentingnya doa perlu dilakukan karena Allah akan mengabulkan semua doa yang dipanjatkan hambanya. Seandainya belum terkabul, anak-anak mungkin hanya sekadar hanya waktu saja, dan yakin tentunya akan digantikan dengan kenikmatan yang lain. Tapi tetap tenang, terus berikhtiar untuk kesuksesan ujian pelaksanaan ujian sekolah yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 April nanti. Jadi mungkin itu dari saya, berharap kalian pada saat acara ini jangan sampai ada yang main-main, karena saya sering berkata kepada anak-anak bahwa kalau bola dipantulkan akan mantul kepada kita lagi. Maka dari itu, kalau kalian hari ini tidak serius atau main-main, mungkin nantinya hasilnya nanti pada saat kita butuh pertolongan Allah, pada saat kita melaksanakan ujian sekolah ternyata diabaikan gitu ya. Jadi mohon hari ini kita serius berdoa supaya ujian sekolah yang dilaksanakan nanti akan berjalan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Luki Febrini yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita menjadi sebuah semangat untuk anak-anak peserta didik SMP Negeri 8 Jakarta untuk mengikuti kegiatan doa bersama dan muhasabah pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, kami berikan kesempatan materi inti kita yaitu doa bersama dan muhasabah kepada tim Nurul Fikri. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nas wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Hanya kepada Dia kita memohon, hanya kepada Dia kita menyembah, dan hanya kepada Dia kita memohon segala hal, rahmat, hidayah, maghfirah, dan apapun yang kita mohonkan. Bahkan kalau seandainya dalam suatu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sampai-sampai memohon sandal yang putus pun kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah selayaknya kita sebagai hamba selalu bersyukur kepada Allah. Dan kalau seandainya kita mau menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, kalau mau kita menjadikan lautan sebagai tinta dan pepohonan sebagai pena, demi Allah, niscaya itu tidaklah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam selalu tercurah kepada kehadirat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, idola kita, contoh yang paling baik yang harus kita ikuti dibandingkan dengan idola-idola kita yang lain. Wallahi, demi Allah, hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika di akhir hayatnya masih mengingat umatnya sampai-sampai dia rela mengatakan, ya Rabb, timpakan ya Rabb, timpakan rasa sakaratul maut itu kepadaku ya Rabb, timpakan rasa sakitnya sakaratul maut umatku kepadaku ya Rabb. Demi Allah, padahal Rasulullah tidak pernah mengenal kita, tidak pernah tahu nama kita, bahkan tidak pernah bertemu kepada kita. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabatnya. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ana ikhwani, aku rindu sahabatku. Wallahi, aku rindu sahabatku. Para sahabat yang lain, aku rindu saudaraku. Para sahabat yang lain mengatakan, ya Rasulullah, anna ikhwani. Kata Rasulullah, la, antum ashabi, kalian sahabatku. Lantas siapa yang disebut dengan saudaranya Rasulullah? Kata Rasulullah, saudaraku adalah orang-orang yang menyembahku, yang menyembah Allah, yang mengikuti sunnah-sunnahku, tapi mereka tidak pernah melihat wajahku dan tidak pernah bertemu denganku. Wallahi, saudara-saudaraku, ikhwan wa akhwati fillah yang dimuliakan Allah, kalaulah Rasulullah saja sangat rindu kepada kita, masa kita tidak rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya bisa diberi kesempatan Bapak Ibu guru dari SMP 8 untuk mengisi kajian muhasabah dan doa. Walaupun sebenarnya agak terasa kurang pantas karena di hadapan ada yang lebih baik gitu, ada yang lebih jauh ilmunya ketimbang saya, itu Bapak Ibu guru yang tidur, yang sudah rela meninggalkan keluarganya hanya untuk ngurusin anak-anak yang lain. Masya Allah, walaupun hanya secara virtual. Maka di sini kita bermuhasabah lah. Maka nikmat ketika bertemu, nikmat ketika berkumpul itu luar biasa ternyata. Hanya Allah menurunkan makhluk kecil mungil yang tidak terlihat, yaitu virus COVID-19 atau dikenal dengan virus corona, yang menyebabkan kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Tapi insya Allah tidak mengurangi rasa silaturahim kita, tidak mengurangi rasa semangat kita untuk terus menuntut ilmu. Maka kita bahwa benar kata Rasulullah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah, bahwasanya sesungguhnya ketika nanti
umat-umat Islam itu, orang-orang soleh itu sudah melihat amalannya ketika di alam kubur, dia sudah mengetahui, sudah ditampakkannya tempatnya di surga atau neraka, lantas mereka berdoa, akimisah ya Rabbi, akimisah ya Rabbi, hatta arji ila min ahli. Percepat hari kiamat ya Rabb, supaya aku bisa berkumpul lagi dengan saudara-saudaraku di dunia. Maka sesungguhnya sangat kita rasakan kali ini bahwa nikmat berkumpul dengan teman-teman, nikmat berkumpul dengan ibu guru, tatap muka secara langsung, memberikan ilmu pelajaran secara langsung, itu adalah nikmat yang begitu luar biasa. Nikmat yang sangat besar, sampai-sampai nikmat itu adalah nikmat yang pertama kali diucapkan oleh ahli-ahli surga ketika mereka sudah mengetahui tempatnya di surga atau di neraka. Masya Allah, maka kita harus beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Demi Allah, saudara-saudaraku yang budiman, Iwan wa ahwati fillah, yang sekarang masuk di SMP 8, sebelumnya kalian di SD, wallahi benar tadi kata Ibu Guru, bahwa sesungguhnya pendidikan yang kalian punya atau ilmu yang kalian punya itu tidaklah cukup kalau seandainya tidak ada yang namanya doa dari kedua orang tua. Jangan-jangan ketika kalian masuk ke SMP 8, 90%-nya itu adalah doa orang tua. Betapa banyak orang-orang yang mau masuk ke SMP ini, tapi di tengah perjalanan mereka harus tersisih atau tersingkir oleh kalian. Nah, Masya Allah, ternyata doa orang tua itu begitu luar biasa. Doa ibu dan doa bapak. Sampai-sampai ketika dalam suatu perkumpulan Rasulullah SAW didatangi oleh seorang wanita tua yang membuat sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini merasa cemburu. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq ini sangat cemburu? Ada datang seorang perempuan tua yang ingin menyatakan keislamannya. Para sahabat tidak tahu siapa wanita tua ini, namun Rasulullah SAW begitu mengistimewakan wanita tua ini. Apa yang diistimewakan oleh Rasulullah sampai-sampai Nabi membuka imamahnya, atau di riwayat lain Nabi membuka sorbannya, Nabi menggelar imamahnya itu, mempersilahkan untuk wanita tua itu duduk di atas imamahnya. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq itu cemburunya luar biasa. Padahal kita ketahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu adalah sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, sahabat yang sangat setia oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan kalau seandainya iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dibandingkan dengan iman seluruh umat di dunia, maka niscaya iman Abu Bakar As-Siddiq jauh lebih berat daripada iman kita semua makhluk-makhluk di dunia. Wallahi, Abu Bakar As-Siddiq sangat cemburu karena beliau tidak pernah mendapatkan hal yang istimewa seperti itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Siapa ternyata yang diistimewakan oleh Rasulullah? Kita ketahui bahwa Rasulullah anak yatim dan piatu. Beliau tidak punya ibu kandungnya tidak pernah merawat dia sampai dengan tua, sampai dengan saat dia menjadi rasul. Tapi ketika datang seorang wanita tua, Rasulullah sangat mengistimewakan beliau. Siapa itu? Halimatus Sa'diyah. Ketika Halimatus Sa'diyah datang, Rasul menggelar imamahnya, Rasulullah SAW mempersilahkan dia duduk di atas imamahnya. Kita ketahui bahwasanya orang suku Arab dulu itu imamah itu adalah tertinggi ya, karena diletakkan di atas kepala. Dia itu merupakan harga diri bagi umat-umat, bagi orang-orang Arab terdahulu. Tapi ini Rasulullah SAW merendahkan dirinya di hadapan ibunya. Wallahi akhi, wallahi ukhti, kalau seandainya kalian pernah di dalam suatu episode kehidupan kalian, ketika ibu kalian menyuruh kalian, coba pikir, berapa kali kalian membentak ibu kalian dalam satu hari? Berapa kali kalian menyakiti hati ibu kalian dalam satu hari? Wallahi, kalau seandainya bukan karena ibu kalian yang memeras keringat, bukan karena bapak kalian yang mau menjadikan tangannya yang halus menjadi kasar, itu untuk membelikan gadget kalian, untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan yang kalian perlukan, itu wallahi tidaklah kalian akan mampu, tidaklah kalian akan bisa menggunakan gadget tersebut. Bahkan kadang-kadang sangat sedih saya ketika ada anak yang kalau seandainya dipanggil orang tua, dia dipanggil orang tua dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Tunggu dulu mak, saya lagi main gadget. Tunggu dulu mak, sabar sebentar. Masya Allah. Saudara-saudaraku, bukankah kita ketahui bahwa sesungguhnya Allah menyebutkan
dalam surat Al-Isra ayat 23 dengan kalimat yang begitu indah, begitu yang luar biasa. Apa kata Allah? Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Saking hebatnya Allah, saking memuliakannya Allah kepada orang tua, Allah bukan menggunakan kalimat khair atau thayyib, tapi dengan kalimat ihsan. Wa bil walidaini ihsana. Yang kita ketahui bahwa kalimat ihsan itu adalah tingkatan tertinggi setelah Islam, setelah iman, dan baru ihsan. Apa itu ihsan? Dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, Rasul mengatakan ihsan anta budallah tara fa illam takun tarahu fa innahu la yarak. Kamu melihat Allah seolah-olah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan kalau kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Wallahi, kalau Allah saja menggunakan kalimat ihsan untuk memuliakan orang tua, tidak tanggung-tanggung kalimatnya ihsan, sebaik-baiknya. Artinya ketika kita melakukan suatu perbuatan yang menyakiti orang tua, Allah langsung yang akan membalas. Bukankah kita ketahui bahwa ridhollahi wa ridha walidain, ridhonya Allah itu setelah ridhonya orang tua. Bahkan Allah mengatakan ridha Allah itu setelah ridha orang tua. Bayangkan, kalau seandainya orang tua kita mendapat kedudukan yang luar biasa di hadapan Allah dan Rasulnya, bahkan Rasulullah menyebutkan ummi itu sampai 3 kali, baru ayahmu, ibu, dan setelah itu ayahmu. Bayangkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang yang dikatakan oleh seseorang ini, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, kalau seandainya aku berbakti kepada kedua orang tuh, gimana kalau seandainya aku serahkan setengah hartaku, itu kira-kira sudah belum berbakti, kalau bahasa kita ya. Terus kata Umar, belum. Kalau seandainya engkau menyerahkan, kalau seandainya engkau menyerahkan seluruh hartamu dan engkau jadikan gunung Uhud ini untuk kau serahkan kepada orang tuamu, niscaya setetes darah yang keluar ketika melahirkan engkau itu belumlah cukup untuk membalas jasa-jasa orang tuamu. Ya, bayangkan setetes darah saja tidak cukup untuk dibalas dengan harta. Lantas apa kata sahabat? Ya Rasulullah, sekarang Amirul Mukminin, sekarang orang tuaku itu tidak bisa bangun, maka mereka sekarang membutuhkanku. Sekarang aku mengasuh mereka, bahkan makan disuapin dan segala macamnya. Apa kata Amirul Mukminin? Itu pun belum cukup. Karena apa? Ini kalimat yang luar biasa dari Amirul Mukminin. Kalimat apa yang diucapkan oleh Amirul Mukminin? Ketika orang tuamu mengasuhmu, maka sesungguhnya mereka mengharapkan kau hidup. Tapi ketika engkau mengasuh orang tuamu, wallahi sesungguhnya engkau mengharapkan mereka mati. Demi Allah, saudara-saudaraku, Sabit Al-Bunani, seorang ulama tabi'in, pernah melewati suatu pasar. Di pasar itu ada kejadian yang begitu luar biasa. Apa kejadiannya? Ketika Sabit Al-Bunani melihat seorang ayah ditampar oleh anaknya. Sabit Al-Bunani ini ulama yang luar biasa. Beliau dari kalangan tabi'in. Ada seorang anak menampar bapaknya di pasar. Geram. Bayangkan kalau kita melihat seorang anak yang nampar orang tuanya, gimana rasanya? Sangat geram. Luar biasa. Sabit Al-Bunani ini nafsu. Lantas dia mendekati orang tersebut, mendekati anak tersebut, sudah dipegang tangan anak tersebut, lantas dilerai oleh bapaknya. Apa kata bapaknya? Wahai Syekh, wallahi ya Syekh, wallahi demi Allah ya Syekh, dahulu aku pernah melakukan hal yang sama pada bapakku di tempat ini, maka sekarang Allah membalasku dengan hal yang sama. Saudara-saudaraku, apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, itu pasti akan dibalas kontan. Itu pasti akan dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Bayangkan, kalau seandainya Allah sudah mengatakan dengan kalimat tadi di ayat tadi, kalimat ihsan, ya, apalagi lanjutan ayatnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Perhatikan di sini. Fala taqul lahuma qawlan karima. Katakanlah dengan kalimat-kalimat yang baik.
dengan kalimat yang baik. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma qaulan karima. Wala taqul lahuma uffi. Kalimat uffi itu kalau diterjemahan, mungkin diterjemahan Al-Quran yang di Departemen Agama, mungkin karena bahasa Indonesia itu kurang begitu mampu untuk menerjemahkan kalimat uf. Kalau menurut ahli tafsir Ibnu Katsir, dalam terjemahannya ufin itu bukan hanya Tahukah teman-teman apa itu uf? Uf itu yaitu ketika kalian mau diperintah oleh orang tua kalian, tapi kalian sempat menghela nafas. Jadi kalau misalkan ada orang tua nyuruh, nak tolong ke warung belikan garam dulu, dan ngambil uangnya, sambil itu dengan menghela nafas itu sudah kalimat yang sangat durhaka kepada orang tua. Sekarang coba kita pikir, berapa kali kita melafazkan kalimat Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya sering bertanya kepada beberapa anak. Saya sering bertanya ketika dalam kajian-kajian, saya bertanya kepada anak dan beberapa orang tua, berapa kali kira-kira kalian membacakan kalimat Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Rata-rata mereka bilang, Ustaz, setiap habis sholat saya selalu baca. Setiap habis sholat saya selalu baca itu. Masya Allah. Hanya setiap habis sholat. Hanya setiap habis sholat kalian mendoakan orang tua kalian. Ibnu Taimiyah mengatakan, cukuplah seorang anak dikatakan durhaka kalau seandainya mereka mendoakan orang tuanya hanya setelah sholat. Coba, setelah acara ini, kira-kira dalam waktu 1 menit, berapa kali kalian mampu mengucapkan kalimat Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Berapa kali dalam 1 menit kalimat yang bisa kalian ucapkan? Kalau seandainya kalian menghafal pelajaran yang begitu luar biasa sampai dengan serius, kalian menyebutkan 1 menit saja untuk mendoakan orang tua kalian. Lihatlah nak, orang tua kalian yang tadinya wajahnya sudah wajahnya sekarang sudah mulai menghitam, tangannya yang halus tidak lagi halus kasar karena harus mencari nafkah untuk kalian. Wallahi, hanya satu orang yang mau, satu-satunya orang yang mau diganggu waktu tidurnya hanya untuk menggantikan popok ketika kita ngompol dulu di waktu bayi. Kira-kira kalau kalian sedang tidur, orang tua kalian meminta sesuatu atau meminta susu, meminta air, maunkah kalian? Wallahi tidak. Bahkan ketika kalian dipanggil, kalau kalian pura-pura tidur di saat itu karena sedang terlelapnya tidur, tapi orang tua kalian ketika kalian rela mengganggu waktu tidurnya, mengganggu waktu istirahatnya, yang seharian penuh dia sudah capek beres-beres rumah, masak buat keluarga, tapi ketika di malam harinya anaknya bangun tidak nyaman karena popok atau tanah yang dibasahi oleh kalian, orang tua kalian, masya Allah, begitu ikhlasnya menggantikan anak tersebut. Masya Allah, dengan senyuman beliau menggantikan popok tersebut. Dengan doa yang tulus, setiap hari mereka mendoakan Robbi habli minas solihin, yang nama-nama kalian tidak pernah luput dari doa-doa mereka. Bahkan ketika kalian ujian, siapa yang tegang? Tanya orang tua kalian. Demi Allah, kalau ketika kalian ujian, lisan mereka tidak pernah berhenti mengucapkan Ya Rob, Ya Robbi, Ya Allah, lancarkanlah ujian anakku ya Allah. Kira-kira nak, seberapa hebat kalian, seberapa pintar kalian kalau ketika kalian sudah mampu membuat sesuatu yang hebat menurut kalian, lantas kalian mengatakan, mama ketinggalan zaman. Pernah nggak kalian dalam satu hidup
Ketika orang tua kalian memohon atau meminta, "Nak, tolong dong, HP mama kenapa ini ya? Mama nggak ngerti." Kalian ambil HP tersebut, lantas kalian bilang, "Mama payah, ini aja nggak ngerti. Mama ketinggalan zaman banget sih. Masa gini aja nggak ngerti?" Masya Allah, astagfirullah. Dikerjain, tapi ngedumel. Itu kalimat wallahi itu bisa menyukai hati orang tua kalian. Masya Allah. Demi Allah, kalau seandainya bukan karena orang tua kalian, mungkin kalian tidak mengerti apa itu gadget. Mungkin kalian tidak tahu, tidak melihat apa itu gadget. Kalau bukan karena orang tua kalian yang mengorbankan waktunya untuk mencari uang dan membelikan kalian itu gadget, handphone, laptop, dan segala macam kebutuhan yang kalian perlukan, maka niscaya kalian jauh lebih bodoh daripada itu. Maka luar biasa anak yang satu, ketika mereka sudah hebat, sudah dikasih handphone, justru mereka malah menyakiti hati orang tua dengan mengatakan, "Jangan tidak tahu komodo." Ini Allah seberapa hebat kalian sampai mengatakan hal demikian. Kalau Rasulullah saja merendahkan dirinya di hadapan Halimah Sa'diyah, hanya seorang ibu susu, bukan ibu kandungnya. Tapi kita saat ini, kandung kita, ayah kandung kita, bukan hanya kalimat tapi jauh kalimat-kalimat yang menyakiti hati mereka. Tapi apa balasan mereka? Balasan mereka tetap mengatakan, "Rabbi habli minas sholihin." Ingatkah kalian ketika dahulu kalian kecil, ketika orang tua kalian nimang-nimang kalian, menggendong kalian, mengatakan, "Anak pintar, anak pintar, anak raja, anak raja." Masya Allah. Kalian diistimewakan, dimuliakan. Dan bagaimana perjuangan ibu kalian ketika harus mengeluarkan kalian dari dalam perut. Kalau seandainya kita pernah dicubit atau tidak sengaja ketumpahan air panas, gimana rasanya? Sakitnya luar biasa. Ketika kecelakaan, tangan kita ada yang sedikit saja luka atau tulang kita patah, Masya Allah, gimana sakitnya? Luar biasa. Tapi tahukah kalian gimana rasanya ketika ibu kalian mengeluarkan kalian, melahirkan kalian? Apa yang dirasakan ibu-ibu kalian? Mereka sama saja rasanya, seolah-olah tulang rusuk, 12 tulang rusuk ini dipatahkan secara bersamaan. Masya Allah, betapa sakitnya. Lantas kita balas mereka dengan cacian, dengan makian. Bahkan kadang-kadang kita malu dijemput sama mereka di sekolah. Kenapa kalian mereka yang tidak mencerminkan model masa kini? Masa kita kadang-kadang malu mengakui bahwa mereka itu adalah ibu kita. Nah, seberapa besar hidup kita, seberapa hebat kita di mata mereka, kita adalah anak-anak. Kalau kalian benci terhadap orang tua kalian, atau misalkan ketika kalian kesal terhadap orang tua kalian, coba lakukan ini. Ketika kalian benci terhadap orang tua kalian, kalian kesal terhadap orang tua kalian, lihatlah ketika mereka tidur. Pernah nggak kira-kira kita lihat ketika bapak kita tidur, ketika ibu kita tidur? Lihat wajah mereka, lihat lelahnya wajah mereka ketika mereka tidur. Masya Allah, dengan kalimat yang, dengan suara yang kadangkala kita berpikir bahwa itu mengganggu, dengan nafas yang terengah-engah,
Mereka tidur dengan lelahnya yang begitu luar biasa. Seharian mereka memikirkan gimana anakku. Tapi lihatlah ketika mereka tidur, masih tegakah kalian menyakiti hati ibu kalian? Rabbik firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Adakah anak yang tega menyakiti hati ibunya, yang mengatakan bahwa mama aku benci sama mama aku kesel sama mama? Nah, kalau Rasulullah saja mengatakan kalau kita lagi sholat sunnah, apapun sholat sunnah itu, ibu kalian memanggil, orang tua kalian memanggil, ini ketika sholat sunnah ya, orang tua memanggil, apa kata Nabi? Batalkan sholat sunnahnya. Penuhi panggilan ibu, penuhi panggilan orang tua. Ini sholat sunnah. Yang kedudukan sunnah itu luar biasa. Tapi jauh ada yang luar biasa, yaitu memenuhi panggilan ibu, memenuhi panggilan orang tua. Masya Allah. Istighfar kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Wallahi saudara-saudaraku, Allah bukan karena doa dari kedua orang tua kita. Mungkin saat ini kita tidak bisa bernafas. Mungkin saat ini kita tengah-tengah dalam bernafas. Orang tua kita yang selalu mendoakan, ya Allah semoga anakku panjang umur, bihabli minas sholihin. Bukankah kita melihat banyak di antara kita yang pagi harinya masih mampu menggunakan sepatu dan mengikat tali sepatu dengan kedua tangan kita, tapi ketika sore harinya bantuan kedua tangan orang lain untuk membuka sepatu tersebut. Bukankah banyak di antara kita yang sore harinya menggunakan kacamata dengan kedua tangannya, tapi di malam harinya kita melihat banyak orang-orang yang tidak mampu melepaskan kacamata dengan kedua tangannya, tapi mereka harus membutuhkan bantuan orang lain untuk melepaskan kacamatanya itu. Allahina, yang paling sedih ketika kalian sakit, yang paling beras ketika kalian sakit, yang selalu setia bahkan kalian dan teman kalian, bukanlah handphone, tapi ibu dan bapak kalian. Tapi anehnya, sekarang kita lebih mementingkan yang namanya jajan. Masya Allah. Apalagi kalau seorang anak lagi nonton film Korea yang sekarang menjamurnya luar biasa. Ketika dipanggil sama ibunya, nah tolong dulu belikan minyak. Nah tolong belikan minyak di warung, minyak habis, mama lagi masak. Jadi ucapan kita apa? Sebentar mah, nunggu iklan. Atau kalau lagi main game, apalagi main game online. Aduh mati deh nih mah. Aduh jadi kalah deh nih mah. Masya Allah. Sadarkah kita ucapan-ucapan demikian sangat menyakiti hati orang tua? Padahal kalau seandainya orang tua kalian mengatakan kalimat yang tidak diridhoi, maka habis kalian. Kalaulah orang tua kalian tidak mendoakan kalian Rabbi habli minas sholihin, maka sesungguhnya saat ini mungkin kita tidak bisa bertatap muka secara virtual. Saat ini mungkin kalian terbaring di rumah sakit, atau untuk membuka mulut saja mungkin susah. Demi Allah, tameng yang paling hebat, tameng perisai yang paling kuat, yaitu doa ibu, doa orang tua. Setelah acara ini,
Lihat orang tua kalian. Perhatikan wajah orang tua kalian. Kira-kira pernahkah kalian mengatakan I love you ma, I love you pa, aku cinta mama, aku cinta papa? Betapa banyak kita mengungkapkan kalimat-kalimat itu kepada orang lain. Kalimat I love you, aku suka kamu, aku cinta kamu. Masya Allah. Kalimat yang seharusnya orang tua kita yang berhak mendapatkannya hanya dalam diri kita. Pernahkah kira-kira kita mengatakan I love you ma, aku cinta mama? Atau pernah nggak kalian ngajak kencan, ngajak dinner orang tua kalian? Ma yuk aku makan, kita makan berdua yuk ma. Aku lagi pengen berduaan sama mama. Wallahi, kalau itu belum kalian lakukan sebelum terlambat, sebelum orang tua kalian menghempaskan nafasnya, sebelum orang tua kalian panggil, lakukan itu. Lakukan itu, saudara-saudaraku. Wallahi, minta doa kepada mereka. Nah, besok aku mau ujian. Doain aku dong, Ma. Pernah nggak kita mengucap itu? Mungkin hanya sedikit. Nah, besok aku mau ujian. Tolong doain aku biar aku lancar dalam ujian. Biar aku lulus dengan hasil yang memuaskan. Pernah nggak minta doa seperti itu kepada bapak dan ibu kalian? Kalau belum, masih ada kesempatan, mintalah doa mereka. Karena doa mereka lah doa yang paling mustajab. Pernah suatu ketika, ada seorang syekh dalam suatu majelis, seorang syekh ditanya oleh seorang anak dengan kalimat yang agak menusuk ke hati. Dengan pertanyaan seperti ini kira-kira. Wahai syekh, ya syekh, saya mau bertanya. Ya, apa pertanyaannya? Apa kata orang tersebut? Orang tua saya numpang di rumah saya. Syekhnya menjawab, sebentar, ulangi pertanyaannya. Ini saya, orang tua saya numpang di rumah saya. Syekhnya stop, ulangi lagi pertanyaannya. Sekali lagi, orang tua saya numpang di rumah saya. Stop. Saat itu syekhnya bilang, yang salah adalah pertanyaanmu. Tidak sampai dia melanjutkan pertanyaannya, lantas syekhnya menjawab, pertanyaanmu salah. Tidak pernah ada orang tua numpang sama anak. Tidak pernah ada orang tua numpang sama anak. Sekalipun orang tua tinggal di rumah kita, apa kata Rasul? Anta wa maluka li abuka. Kamu dan harta kamu milik bapakmu. Masya Allah. Lantas anak itu terdiam. Pulang dia. Masya Allah. Kira-kira kalau seandainya sekarang barang kita dipakai sama orang tua, atau gadget kita dipinjam sama orang tua, hanya sebentar saja meminjamnya, gimana kira-kira kita? Bukankah sering kita bilang, Ma balikin HP aku, Mas ini dong itu kan HP aku. Sering nggak kira-kira kita mengucapkan kalimat demikian? Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Kita bermuhasabah. Mari kita merenung betapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Betapa banyak aib-aib yang kita lakukan. Tapi aib itu masih ditutupi oleh Allah. Bahkan satu-satunya orang yang tidak rela dikatakan anaknya jelek, anaknya buruk adalah orang tua. Walaupun dia tahu misalkan anaknya pemabuk, walaupun dia tahu anaknya suka berjudi, walaupun dia tahu anaknya durhaka, tapi pernahkah dia mengatakan dasar anak durhaka? Tidak. Dia tidak pernah mengatakan demikian.
Justru dialah yang membela ketika ada orang yang menyebutkan buruk terhadap anaknya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Sahabat, renungkanlah diri kita. Renungkan. Istighfar. Kita istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Doakan orang tua. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau kalau orang tua kita sudah meninggal, doakan dengan doa Rabbana ighfir lana wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Masya Allah. Istighfar kita kepada Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya Allah, ya Rabb, betapa banyak dosa-dosa yang telah perbuat terhadap orang tuaku, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya aku memohon kepada rahmat dari sisimu, yang dengan rahmat itu Engkau memberi petunjuk dalam hatiku. Engkau mengumpulkan jamaahku. Dengan rahmat itu Engkau kumpulkan milikku yang bercerai-berai. Mengelap fitnah dariku. Engkau memperbaiki agamaku. Engkau menjaga apa yang tidak aku ketahui. Dengan rahmat itu Engkau mengangkat apa yang aku ketahui. Dengan rahmat itu Engkau menyucikan amal perbuatanku. Engkau memutihkan wajahku. Engkau memberikan ilham pada kepandaianku. Dengan rahmat itu Engkau melindungiku dari segala kejelekan. Ya Allah, berikanlah keimanan kepadaku yang jujur, keyakinan yang setelahnya tidak ada lagi kekufuran, suatu rahmat yang aku bisa memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keberuntungan ketika tidak ada qada-Mu, kedudukan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang bahagia, pertolongan untuk mengalahkan musuh, dan bersahabat dengan para nabi. Ya Allah, sesungguhnya aku menempatkan segala kebutuhanku padamu, sekalipun lemah pikiranku, sedikit sekali usahaku, terbatas sekali amal perbuatanku, dan aku sangat membutuhkan kepada rahmat-Mu. Maka aku memohon kepada rahmat-Mu, wahai Zat yang mencukupi segala perkara, wahai Zat yang memenuhi segala kebutuhan hati. Sebagaimana Engkau memisahkan beberapa lautan, maka lindungilah aku dari siksa neraka syair, dan dari kejelekan doa-doa yang membinasakan, dan dari fitnah kubur. Ya Allah, apa yang pikiranku terbatas untuk bisa meraihnya, amal perbuatanku lemah untuk melakukannya, harapan dan niatku tidak bisa mencapainya dari kebaikan yang Engkau janjikan kepada seorang hamba dari hamba-hamba-Mu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada seorang dari makhluk-makhluk-Mu. Sesungguhnya aku sangat berharap dari segala rahmat-Mu untuk bisa mendapatkan kebaikan itu. Dan aku memohon kepadamu, wahai Tuhan semesta alam, ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menunjukkan lagi mendapatkan petunjuk, dan bukan orang-orang yang tersesat lagi menyesatkan, demi memerangi musuh-musuh-Mu dan demi ketenangan para wali-wali-Mu. Kami mencintai orang-orang dari makhluk-Mu yang Engkau cintai karena taat kepadamu, dan kami memusuhi orang-orang dari makhluk-Mu yang Engkau melawan karena dia durhaka kepadamu. Ya Allah, hanya dengan doa ini sementara Engkau yang mengabulkan. Dengan usaha inilah Engkau menjadi sandaran untuk berserah diri. Dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah.
Tiada daya dan tiada kekuatan apapun kecuali dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. La haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat membawakan kepada rahmat-Mu, ilmu yang aku bisa menembus surga-Mu, ilmu yang dengannya aku mendapatkan ridho-Mu. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku, kesalahan kedua ibu bapakku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil dahulu. Ya Allah, mungkin saat ini hamba adalah anak yang belum berbakti kepada kedua orang tua. Maka bantulah hamba ya Allah untuk menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya Allah ya Rabb, kalau Engkau mau mengambil segala sesuatu dariku, ambil ya Allah, ambil. Rabbi khutbi dalika bihadzal yaum hatta tarda. Ambil semua yang kupunya ya Allah, ambil semua yang kupunya ya Allah. Tapi jangan Engkau ambil kasih sayang yang aku miliki untuk orang tuaku ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami memohon, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan ya Allah. Ya Allah, seringkali kami mengatakan, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi di kenyataannya ya Allah, kami sering lupa kepadamu. Kami sangat sering mendurhakaimu dengan mendurhakai kedua ibu bapakku ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kedua orang tuaku ya Allah. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kedua guru-guruku ya Allah. Ibu bapak ibu guruku yang membimbingku. Ibu bapak ibu guruku yang menjadi orang tuaku ketika aku di sekolah. Ibu bapak ibu guruku yang menjadi kedua orang tuaku ketika orang tuaku tidak mampu. Ketika kedua orang tuaku tidak mampu untuk memantauku. Tapi ya Allah, sangat sering kami durhaka kepada ibu dan bapak ibu guru ya Allah. Ya Allah, tanpa sadar kami sering mengatakan keburukan untuk beliau ya Allah. Kami sering sekali ya Allah membincangkan mereka ya Allah, membincangkan bapak ibu guru di kantin ya Allah. Ya Allah, mereka ikhlas memberikan pelajaran kepadaku. Tapi sesungguhnya yang kami balas adalah kami bilang mereka galak, kami bilang mereka cerewet, kami bilang mereka bawel. Dan kami jadikan bahan perbincangan ya Allah dengan teman-teman kami ya Rabb. Ya Allah, maafkan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Bimbinglah kami untuk besok mengerjakan ujian ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Di akhir ada tips ketika dahulu kami di pesantren. Guru-guru kami selalu mengatakan, wahai, kalau seandainya mau ujian, maka ketika kalian lupa, maka istighfarlah kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Istighfar sampai nanti Allah mengembalikan ingatan kalian. Karena sesungguhnya lupa itu datangnya dari setan. Maka adik-adikku sekalian, kalau nanti ketika kalian mengalami suatu lupa dalam mengingat ujian atau mengerjakan ujian, kalian lupa mengingat pelajaran, maka lakukanlah istighfar dan salawat kepada Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya lupa itu datangnya dari setan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan jazakumullah ahsanul jazak kepada Ustadz Abu Hafsyah, perwakilan dari Nur Fikri,
yang telah memberikan tausiah, doa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadikan pelajaran buat anak-anak kita, menjadikan anak-anak kita semangat untuk berbakti kepada orang tua dan berusaha dengan sungguh-sungguh belajar dan terus belajar untuk membahagiakan kedua orang tua. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah pesan-pesan tentang ujian sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Sukasni Sapa. Kepada Bu Sukasni, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar sebelum Ibu menyampaikan, mungkin ada tambahan dulu Pak Imam, karena yang non-muslim belum bergabung. Saya akan minta dulu bergabung yang non-muslim. Putri, tolong dong diinfo ke dinasan hang nih. Yang non-muslim segera bergabung. Ngehang. Pak Imam dulu, mungkin ada pesan dan pesan sambil menunggu teman-teman yang non-muslim. Atau mungkin dari perwakilan anak-anak, silakan. Pak Imam? Pak Imam bisa dengar nggak? Halo Pak Imam. Bu Yuyun, suara saya terdengar? Dengar bukan? Jelas Bu Kasni, jelas. Dengar. Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Luki Fifirini selaku Kepala SMP Negeri 8 Jakarta. Yang kami hormati tim dari teman-teman dari Nurul Fitri,
Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu yang pada pagi hari ini sudah bisa join di acara di kegiatan muhasabah dan doa bersama untuk persiapan ujian sekolah anak-anak kita yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 9 April tahun 2021. Pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan inayah serta limpahan nikmatnya kita semua pada pagi hari ini bisa bertemu di Zoom meeting yang difasilitasi oleh Bimbingan Belajar Nurul Fikri. Anak-anakku sekalian juga perlu bersyukur pada hari ini kalian semua dalam kondisi sehat. Mungkin ada beberapa teman kalian yang belum bisa join, bisa bergabung di kegiatan ini. Kita doakan semua, semoga mudah-mudahan mereka yang belum bisa join, mereka semua dalam kondisi sehat, tidak ada halangan sakit apapun. Anak-anakku sekalian, dari tadi Pak Imam, Bu Yuki, kemudian Pak Abu Hanifah dari Nurul Fikri bicara, tapi Ibu lihat kalian tidak banyak yang tidak membuka videonya. Padahal pada saat Bu Yuki bicara, pada saat Pak Imam bicara, kemudian Pak Abu bicara, mereka semua membuka video. Ya, itu adalah etika nak. Ya, saat kita bertatap muka maka kita menatap audiens kita menatap orang yang kita ajak bicara. Tetapi tadi Ibu perhatikan ada pembicara-pembicara sebelumnya mereka bicara tetapi kalian menutup kamera. Padahal kita di sini ingin bertatap muka. Kita semua di sini ingin melihat wajah-wajah kalian yang pada hari Senin nanti kalian ujian. Ya, supaya apa Bapak dan Ibu guru pada saat berdoa nanti bisa membayangkan wajah kalian, menyebut nama kalian sambil mengingat wajah, oh ini loh wajah Karina, oh ini loh wajah Panji, ini loh Henry Togo gitu. Sambil menyebut kalian, mendoakan kalian supaya di ujian nanti kalian bisa diberikan kemudahan. Anak-anakku sekalian, sebelum Ibu membacakan apa saja yang harus kalian persiapkan, terlebih dahulu Ibu ingin melihat apakah anak-anak yang non-muslim sudah bergabung. Henry Togu sudah, kemudian ada Nauki sudah. Nauki ada? Nauki, Yuste ada? Ada Ibu, ada. Oke, good. Kemudian ada Jonathan. Jonathan sudah bergabung? Coba diingatkan lagi untuk teman-teman kalian yang berada di kelas 9A, 9B, dan 9C untuk segera bergabung yang non-muslim. Ya, karena apa yang Ibu sampaikan di sini tidak akan Ibu ulang lagi di forum yang lain. Ya, ini merupakan forum yang yang formal, di mana Ibu akan menyampaikan pesan-pesan sebelum kalian mengikuti ujian di hari Senin. Oke, anak-anakku sekalian, kita akan ujian di hari Senin nanti. Untuk setiap hari ada 2 mata pelajaran. Untuk sementara kita akan melaksanakan ujian dengan aplikasi Pijar. Mungkin kalian juga pernah melakukan ujian dengan aplikasi Pijar. Nah, untuk aplikasi Pijar nanti kita akan melakukan tryout di siang hari ini jam 1 siang. Hanya 1 jam ya pelaksanaan tryout dari jam 1 hingga jam 2 siang. Jadi tolong diberikan pengumuman untuk teman-teman kalian yang pagi ini tidak bergabung. Kemudian pada saat pelaksanaan ujian tidak ada penambahan waktu.
Seperti halnya ujian pada masa normal, ujian diberikan waktu misalnya di jam 8 kalian mulai, jam 10 selesai, maka pada jam 10 semua aplikasi akan ditutup sehingga kalian tidak bisa membuka aplikasi. Hal yang perlu kalian siapkan pada saat ujian nanti adalah NISN, nomor induk siswa nasional, itu yang akan kalian gunakan untuk login. Ya, jadi tidak ada lagi nanti yang tidak hafal NISN-nya. Maka masih ada waktu hari ini hingga nanti hari Minggu kalian melihat NISN kalian, kemudian kalian coba hafalkan atau kalian catat di tempat kalian ya ujian. Kemudian passwordnya juga menggunakan NISN. Kemudian jika di antara kalian ada yang pernah merubah password kalian, silakan diingat password kalian yang kalian rubah itu. Ya, jadi memang ada yang tidak merubah passwordnya, masih menggunakan NISN, tapi ada juga di antara kalian yang sudah merubah passwordnya. Ya, seperti biasa di kegiatan normal, ujian itu menggunakan seragam rapi dan lengkap. Seragam rapi dan lengkap. Tadi Ibu masih melihat anak-anak yang rambutnya gondrong hingga hari ini. Ya, tolong hari ini dirapikan untuk rambut-rambutnya, karena nanti pada saat pelaksanaan dan kita mendapatkan kalian berambut gondrong untuk anak putra, maka kita akan stop proses ujiannya. Kemudian untuk anak-anak yang susulan itu diperuntukkan untuk mereka yang benar-benar sakit. Jadi susulan hanya diperuntukkan untuk anak yang benar-benar sakit, disertai tandanya dengan surat dari dokter. Jadi kalau kalian misalnya alasannya kesiangan atau alasan lupa, maka tidak ada ulangan susulan. Sekali lagi, ulangan susulan atau ujian susulan hanya akan diberikan kepada peserta ujian yang memang benar-benar sakit dan dibuktikan dengan adanya surat dari dokter. Maka dari itu, tolong kalian secara fisik, secara mental dipersiapkan dengan baik-baik, sehingga 5 hari ke depan, 5 hari ke depan, hari Senin dan seterusnya, kondisi fisik dan mental kalian dalam kondisi yang prima. Kemudian anak-anak, untuk daftar hadir, pengisian daftar hadir itu hanya diberikan waktu 30 menit. Jadi setelah 30 menit selesai, maka kalian tidak bisa mengisi lagi daftar hadir. Dan pada link daftar hadir ada yang namanya fakta integritas yang harus kalian isi dengan baik. Fakta integritas ini akan mengukur kejujuran kalian, ya, akan melihat komitmen kalian untuk bisa jujur dalam pelaksanaan ujian sekolah. Walaupun pelaksanaan ujian di rumah bukan berarti bahwa kalian bisa melakukan sebuah kecurangan-kecurangan yang tidak Bapak Ibu ketahui, ya. Ingat bahwa Allah itu maha melihat dimanapun kalian bersembunyi dan apapun yang kalian lakukan dan sekecil apapun itu akan terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu tidak bisa mengawasi kalian secara langsung, ingat bahwa Allah itu pengawas atas segalanya dan mampu mengawasi setiap gerak-gerik kalian sedikit atau sekecil apapun. Kemudian anak-anak, yang pertama tadi Ibu ingatkan, menggunakan seragam sesuai dengan hari ujian. Tidak ada yang pakai celana pendek, terutama laki-laki nih.
biasanya atasannya bagus, bawahannya celana pendek. Jadi seragam ujian lengkap dari atas sampai bawah, serta menggunakan dasi. Kemudian, tolong yang ada suaranya di mute. Mikrofonnya yang masih terbuka tolong di mute. Kemudian, aplikasi Fijar ini sangat sensitif, sehingga supaya kalian melaksanakan ujian secara lancar, tolong tidak membuka dua aplikasi secara berbarengan. Jadi pada saat ujian dilaksanakan, tidak membuka aplikasi lain. Karena saat kalian membuka aplikasi lain, maka akan terganggu atau akan terjadi gangguan pada aplikasi Fijar kalian. Kemudian, tolong siapkan. Disiapkan tempat ujian kalian bebas dari gangguan. Mudah-mudahan hari ini ada orang tua yang mendengar atau ada yang ikut kegiatan ini supaya Bapak dan Ibu orang tua menyiapkan sarana prasarana untuk putra-putrinya ujian pada hari Senin. Jadi siapkan space khusus, walaupun itu hanya kecil, tapi space khusus itu tidak diganggu oleh kegiatan apapun. Nah, karena ujian kita online, maka siapkan kuota. Ya, tolong ditahan dulu menggunakan HP untuk hal-hal yang tidak berguna. Jangan sampai hari ini sampai dengan hari Senin orang tua kalian sudah menyiapkan kuota, tetapi kalian gunakan untuk hal-hal yang tidak berguna sehingga pada saat ujian kuota kalian habis. Tidak ada alasan, Bu, saya nggak punya kuota. Ya, jadi anak-anak tidak ada alasan tidak ikut ujian karena tidak ada kuota. Siapkan mulai dari. Kemudian, tadi aksesnya menggunakan Fijar ya. Kerjakan ujian secara jujur, mandiri, dan sungguh-sungguh. Ingat, nilai ujian kalian ini akan dituliskan di ijazah kalian. Yang ijazah kalian akan digunakan setiap saat sampai nanti kalian dewasa. Malu dong kalau nilai ujian itu yang tertulis di ijazah nilainya 5. Kira-kira malu tidak? Malu. Malu. Ya. Jadi siapkan. Ibu sangat yakin bahwa anak-anak kelas 9 bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jadi tolong diusahakan disiapkan diri kalian sehingga pada saat ujian nanti mendapatkan nilai terbaik. Walaupun nilai bukan segala-galanya. Ya, tapi masuk sih sudah sekolah selama 3 tahun, tapi nilainya jelek. Orang kalau dilihat rata-rata EQ kalian juga EQ-nya normal. Kalau EQ normal berarti mampu mencapai KKM yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya. Kemudian anak-anakku sekalian, selama 3 tahun bergaul dengan Bapak dan Ibu guru, ingat mungkin dari kalian ada yang pernah melakukan kesalahan kepada Bapak dan Ibu guru, ada yang pernah menyakiti Bapak dan Ibu guru, ya. Tadi kalau Pak Abu Hanifah mengatakan kepada orang tua itu menyakiti hati, begitu juga gitu ya saat kalian grundel diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu guru kemudian grundel, ada juga Bapak dan Ibu guru yang pada saat itu mungkin perasaannya sedang tidak enak juga bisa kemudian melukai hati Bapak dan Ibu guru.
Nah, pada kesempatan hari ini silahkan kalian meminta maaf ya kepada Bapak dan Ibu guru sehingga Bapak dan Ibu guru ridho dengan kalian, dan pada saat mendoakan kalian itu doa dari Bapak dan Ibu guru adalah doa yang tulus ikhlas untuk kalian semua ya. Kenapa? Kalau orang tua kalian selalu mendoakan kalian untuk bisa mengerjakan ujian dengan baik, Ibu yakin juga bahwa Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah, yang merupakan orang tua kalian di sekolah pun tidak kalah ya, tidak kalah juga untuk mendoakan kalian. Kalau Bapak Ibu guru tegang, kalau orang tua kalian tegang memikirkan kalian ujian, maka Ibu yakin Bapak Ibu guru yang di sekolah pun tegang saat memikirkan kalian ujian. Ya, karena apa? Bapak dan Ibu guru di sekolah adalah orang tua kalian, dan kami semua menganggap kalian adalah anak-anak kami yang perlu kami bimbing, yang perlu kami didik, dan perlu kami doakan. Ya. Itu saja pesan dari Ibu. Mudah-mudahan doa kami semua, doa Ibu Kepala Sekolah, doa Bapak Ibu guru, semua dari kelas 7, 8, dan 9, semoga kalian bisa mengikuti ujian dengan baik, dan yang terlebih adalah kalian diberikan kesehatan sehingga tidak ada halangan nanti pada saat hari Senin sampai dengan hari Jumat. Semuanya lancar ya. Tadi kata Ibu Ki berpesan bahwa orang itu seperti bermain bola atau memantulkan bola ke dinding. Pada saat kita melempar bola ke dinding, maka pantulannya akan kembali ke kita. Artinya apa? Bahwa perbuatan kita itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik, insya Allah segalanya akan baik. Tapi kalau kita melakukan sebuah kesalahan, maka kesalahan itu sesungguhnya akan kembali kepada kita. Kalau kita pernah menyakiti orang lain, maka kita akan disakiti oleh orang lain. Itu hukum alam gitu ya. Itu saja pesan dari Ibu. Sehat semua, sukses semua, dan semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Imam Hanafi. Baik, terima kasih kepada Ibu Sukasni Syafa yang telah memberikan pesan-pesan persiapan ujian sekolah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tersimpan di dalam memori anak-anak untuk tetap mengikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh Bu Sukasni. Mudah-mudahan pada seluruh anak-anak yang mengikuti kegiatan pada hari ini dengan penuh sama dan serius dapat kemudahan dalam mengerjakan ujian sekolah, dijadikan anak yang soleh dan solehah yang insya Allah bermanfaat untuk orang banyak nanti kelak. Berikutnya adalah pesan dan kesan dari anak-anak kelas 9 yang... Imam. Ya Bu? Sebentar, saya 2 menit aja. Baik, silakan Bu Luki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, pesan di awal tadi saya belum menegaskan bahwa tidak ada hasil yang instan. Jadi anak-anakku sekalian, tidak ada yang instan, tidak ada yang lulus otomatis, ya. Semua berpulang kepada kalian. Tidak ada karena COVID ini excuse atau kebijakan untuk meluluskan semua, itu tidak ada. Jadi betul kata yang sudah diutarakan oleh Bu Kasni, bahwa yang diberikan kesempatan untuk ujian ulang adalah untuk hanya yang sakit saja, dan itu pun harus dilampiri oleh surat dokter. Tidak ada surat dokter
kita tidak memberikan kesempatan untuk mereka, lalu otomatis itu berarti tidak melakukan ujian sekolah, tidak lulus. Jadi rangkaian untuk kelulusan nanti akan dirapatkan pleno oleh guru-guru kalian, itu lengkap, harus dilalui ulangan harian, tugas-tugas, ulangan semester, dan ulangan ujian sekolah. Jadi rangkaian kegiatan itu semua tidak boleh ada satupun yang kalian lewati, karena itu merupakan rumus untuk kelulusan di SMP 8, dan itu sudah menjadikan rumusnya sudah disepakati pada rapat awal tahun bersama dengan guru-guru. Jadi rumusan itu sudah disepakati dan sudah dibuat oleh semua komunitas SMPN 8. Jadi mohon semua anak-anak mengikuti. Sekali lagi, tidak ada yang instan, tidak ada yang otomatis lulus. Jadi itu saja pesan dari saya. Mohon semua dipersiapkan, semua segala sesuatunya, dari mulai wifi-nya, pulsanya, lalu seragamnya, mulai dari sekarang mohon dipersiapkan sehingga pada saatnya pada hari H-nya semua lancar dan tidak ada lagi yang alasan terlambat bangunlah atau apa. Jadi itu kita tidak bisa tolerir lagi, karena ini ujian sekolah dan merupakan rangkaian kegiatan yang akan bisa meluluskan kalian dari SMP 8. Mungkin itu saja Pak Imam, terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan tambahan waktunya sebagai mempertegas bahwasanya ujian sekolah kali ini bukan main-main dan harus serius, karena ujian sekolah selain menentukan masa depan kelanjutan di SMA, juga akan tertulis tinta hitam di nilai ijazah kalian semua anak-anak. Jadi harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh sehingga akan mendapatkan nilai yang terbaik. Baik, acara berikutnya adalah kami mohon kepada perwakilan siswa kelas 9 yang berani menyampaikan pesan kepada kami guru-guru SMP Negeri 8 Jakarta dan atas terselenggaranya acara ini. Kepada anak-anak yang soleh dan solehah, silahkan tunjukkan keberanianmu untuk menyampaikan pesan dan kesannya. Kami tunggu waktu dari sekarang. Ada? Salwa, silakan. Malu, Pak. Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Ibu guru, kepala sekolah yang udah memberikan waktunya selama 3 tahun di sekolah, yang udah mendidik kita dari awal SMP sampai besok mau ujian. Terima kasih aja sih Pak. Speakernya ketutup tuh Salwa, nyalain. Ya, ada lagi siapa mau mendoakan guru-gurunya, boleh? Ya, semoga Bapak Ibu sehat, dijauhkan dari segala penyakit,
yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah sama Allah. Udah Pak. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam. Ada lagi yang lain? Tunggu. Juliandri barangkali. Iya Pak. Pak. Baik. Terima kasih kepada Salwa yang telah memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh guru-guru yang telah mendidik, membina, menempa dengan penuh kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Bapak Ibu guru ya. Baik, karena kegiatan kali ini sudah selesai, kami selaku MC mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan yang telah saya perbuat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini, doa dan muhasabah pada hari ini dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan generasi berhasil yang soleh dan solehah yang bisa membawa kebahagiaan buat orang tua kita, sekolah kita, negara kita khususnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.